kamu sudah berubah wujud, Mas. Iya. Dan kini, waktunya kamu menjalankan tugasmu. Kamu harus ingat, walaupun tubuhmu monyet, kamu monyet siluman. Kamu bisa masuk kemana saja. Berangkatlah dan hati-hati ya, Mas. Ning. Bayinya, Pak. Kenapa begini ya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa? Kenapa bisa begini? Ini, Pak. Mas, suara apa itu, Mas? Ada yang buka pintu. Tidak tahu nih. Aku juga tidak tahu. Orangnya, kita tidak salah masuk. Benar. Ayo kita tangkap sekarang. Ayo tangkap. Ayo. Jangan ambil istri saya. Ning. Kamu mimpi buruk lagi. Iya, Mas. Aku mimpi neraka merah siluman kera. Mbak Buyut. Mbah. Mimpi itu merupakan peringatan bagi kalian. Selamat datang, Mbah. Jangan kaget. Kenapa saya bisa masuk ke sini dan bisa tahu dengan impianmu yang sangat mencekam itu? Apakah ada perintah dari Raja Siluman Kera, Mbah? Bagi Raja Siluman Monyet Mere, perjanjian tetap perjanjian. Perjanjian hanya satu kali dan harus kalian taati. Karena kalian sudah menjadi keluarga Raja Siluman Kera, maka kalian harus tetap menjadi keluarganya. Tidak ada cerita lain. Tapi Mbah, Kiai Abdullah telah menunjukkan kepada kami bagaimana sesungguhnya keadaan Yono, Mbah. Iya. Lihat di sana. Omong kosong. Tapi Mbah, kami melihat dengan mata kepala kami sendiri kalau Yono disiksa, Mbah. Kamu itu lebih percaya sama Kiai Abdullah atau pada saya? Iya, saya tetap percaya sama Mbah. Nah, Tapi tapi apa?
Jadi, gimana keadaan anak kami yang sebenarnya, Mbah? Ah, ini baru pertanyaan bagus. Sesuai dengan kepintarannya, ia menjadi pemimpin anak-anak di sana. Dan hidup senang di surganya monyet siluman. Kapan kami bisa bertemu lagi dengan Yono, Mbah? Sesuai dengan perjanjian. Tahun depan. Jadi, apa yang harus kami lakukan saat perjanjian ini, Mbah? Ya tetap mengumpulkan harta dengan cara yang sudah ditentukan. Mbah, tapi Ningsih pernah tertangkap basah. Kamu akan mengambil barang yang tidak boleh kamu ambil. Barang apa itu, Mbah? Emas. Kamu akan mengambil emas batangan, dan itu tidak boleh. Yang boleh kamu ambil hanyalah uang kertas. Itu saja. Maafkan saya, Mbah. Ingat. Jangan ulangi lagi kesalahan itu. Dan jangan langgar yang dipantang. Iya, Mbah. Iya, Mbah. Kalian harus segera pindah rumah. Kemudian, kalian harus kembali ke Gua Siluman Monyet Miri untuk mengulang ritual. Kalian harus dilahirkan kembali dan harus diruat lagi. Iya, Mbah. Iya, Mbah. Aku tunggu kalian di Gua Siluman. Sampai nanti. Kamu ini bagaimana sih, Ning? Kita masih akan tetap muja. Kamu kan dengar sendiri, Mas. Kita nggak mungkin lagi bisa berhenti. Kalau kita berhenti berarti itu neraka buat kita. Kamu tahu? Dua kera itu akan menyebut kita, Mas. Kita akan dibakar oleh api yang dikeluarkan dari mulut keran neraka merah, Mas. Aku nggak mau itu jadi kenyataan. Iya. Aku juga tidak mau mimpi itu menjadi kenyataan, Ning. Sih, apa kabar? Maaf kalau baru kali ini aku memberitahu. Aku pindah ke Bandung. Di sini usaha kami makin berkembang. CV Herman Abadi usaha angkutan kami sudah berkembang dan punya 5 cabang. Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, dan Batam. Bagaimana dengan usaha kalian? Cepat pindah loh. Jangan sampai perkembangan mencolok kalian jadi masalah. Hebat sekali mereka. Itulah, Mas. Kita jangan sampai berhenti. Kita tuh udah kepala ngebasah. Iya. Jadi, menurut kamu apa yang harus kita lakukan? Ya, kita juga pindah tempat seperti mereka, Mas. Kita harus lebih percaya kepada kuncen buyut. Iya, saya setuju sekali dengan apa yang kamu bilang tadi. Bagaimana? Kalian sudah pindah rumah baru? Sudah, Mbak. Sudah, Mbah. Bagus. Sesudah ini, kita ke Pancuran Ruporewono untuk membasuh muka kalian. Sekarang mundurlah. Balikkan badan kalian. Mereka bersorak gembira menyambut kedatangan kalian kembali kemari. Ayo, lambaikan tangan kalian. Seperti yang sudah, 10 di antara mereka akan menjadi penjaga dan pengawal kalian yang setia. Iya, Mbah. Iya, Mbah. Iya. Seperti yang pernah kalian lakukan, kalian harus nyepi di sini selama 7 hari 7 malam. Dan makanlah sebanyak-banyaknya pisang yang sengaja disediakan untuk kalian. Lalu, masukkan kulit pisang ke dalam tas. Karena kulit pisang itulah yang akan menjadi lembaran uang yang akan menjadi kekayaan kalian. Kalian paham? Iya, Mbah. Kami paham. Bagus. Sudah saatnya aku keluar. Pintu gua akan ditutup kembali. Dan akan dibuka setelah hari ke-7. Paham? Paham, Mbah. Paham, Mbah. Sampai nanti. Iya, Mbah. Ayo, Mas, cepat. Jangan buang waktu. Kita makan pisang sebanyak-banyaknya.
Guyun. Sudah, makan saja. Tidak, Ning. Sudahlah, makan saja yang banyak. Masuklah, Tuan Buyut. Baik, baik Yang Mulia. Oh, iya Yang Mulia. Kau tahu kenapa aku panggil kemari? Tidak Yang Mulia. Ketahuilah, aku sangat tertarik dengan Ningsih, istri Yanto Widodo itu. Bagaimana menurutmu, Kuncen Buyut? Yang Mulia, siapapun yang sudah masuk keraton Gua Siluman Monyet Mary, dia sudah menjadi hamba dan penganut Yang Mulia. Oleh karena itu, saya serahkan Ningsih kepada Yang Mulia. Bagus, bagus. Nih, kamu mimpi? Mas, ini berarti sudah hari ketujuh, Mas. Iya. Ayo, Mas. Itu artinya rezeki kalian lebih bagus daripada yang kemarin. Berbahagialah. Dan sekarang kalian boleh pulang. Dalam perjalanan nanti seperti biasanya, kulit-kulit pisang itu akan berubah menjadi lembaran-lembaran buah yang akan menjadi kekayaan kalian. Pulanglah. Ya, Mbah, kami akan pulang. Tapi sebelumnya tolong jawab pertanyaan saya. Apa itu? Kalau dulu yang menjadi korbannya anak pertama kami, Yono, sekarang selanjutnya siapa lagi, Mbah? Kami berdua tidak mau kalau selanjutnya anak kami Yanti yang akan menjadi korbannya. Tidak. Raja Siluman Monyet Mary tidak akan mengambil anak kedua kalian. Tapi beliau akan mengambil anak ketiga kalian. Anak ketiga, Mbah? Ya, anak ketiga. Tapi kan kami nggak punya anak ketiga, Mbah. Nanti kalian akan punya. Tenang saja. Sekarang cepat kalian pulang. Cepat hitung uang kalian yang sudah melimpah ruah. Iya, Mbak. Oh iya, Mbah. Ayo, Mas. Ayo. Hati-hati, Mas. Pelan-pelan. Permisi, Mbak. Permisi, Mbah. Awas nih, pelan-pelan. Awas nih, pelan-pelan nih. Wah, Berat ya, Mas? berat juga nih. Awas nih. Kamu mau liburan keliling dunia juga nggak apa-apa nih. Sini. Pasti sekarang sudah jadi uang. Pasti nih. 1, 2, 3. Mas, banyak sekali. Iya. Lebih banyak dari yang dulu. Betul, apa kata kamu nih? Kalau begitu, kita bisa mengikuti jejak Mas Herman dan Neti untuk buka cabang di kota lain. Iya. Kita kaya lagi. Siang, Pak.
Terima kasih, terima kasih. Silakan duduk. Seperti yang kalian ketahui, CV Agung Widodo ini telah ada sejak setahun yang lalu. Tapi walaupun begitu, dikarenakan berkembang pesatnya perusahaan kita ini, saya selaku pimpinan perusahaan CV Agung Widodo telah membuka cabang-cabang perusahaan kita ini di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan untuk kemajuan perusahaan kita ini, sebagai kepala pemasaran, saya percayakan kepada Bapak Sindu Dharma. Dan kepada kepala seluruh cabang yang ada di Indonesia, saya percayakan kepada Bapak Sunarto. Dengan demikian, saya selaku pimpinan perusahaan berharap dengan dibukanya cabang-cabang kita ini akan membuat seluruh perusahaan kita terus maju. Terima kasih. Hidup CV Agung Widodo! Hidup Bayi Agung Widodo! Hidup CV... Mas, kamu lupa menyatakan tugas aku sebulan sekali keliling cabang-cabang. Memangnya kamu harus setiap bulan keliling cabang? Itu kan sudah jadi perjanjian kita, Mas. Tapi kan usaha kita yang sesungguhnya bukan itu. Itu cuma untuk mengelabui mata aja, Mas. Sudahlah, itu hal gampang. Tok, cepat dikit jalannya. Ibu udah gak kuat. Iya, Bu, iya. Halo. Mas Yanto. Kamu sudah pulang? Iya, ini aku habis dari airport. Sekarang aku langsung pulang. Aku nggak bisa ke kantor kamu, Mas. Soalnya kepala aku pusing, muntah-muntah. Muntah-muntah? Muntah-muntah bagaimana? Pokoknya aku nggak tahu, Mas. Ini kepalaku pusing, mual. Udah gitu bawaannya maunya muntah-muntah aja. Ya sudah, sekarang begini. Kamu pulang saja. Nanti saya nyusul bersama Dokter Pramono, ya? Iya ya, Mas. Ibu sakit. Ibu. Iya, Bu. Aduh, Ibu kenapa, Bu? Pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan. Antar saya ke kamar, Bi. Kepala aku pusing. Tidak perlu cemas, Pak Yanto. Kenapa, Dok? Apa penyakit istri saya? Ibu hamil. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Terima kasih. Tapi nanti dulu, Pak Yanto. Nanti akan saya beri resep untuk mengurangi rasa mualnya. Iya. Sayang, kamu hamil. Aku hamil. Iya. Sebentar ya, saya minta resep dulu. Hamil. Bi, tolong jaga istri saya, Bi. Iya, Pak. Sebentar ya. Selamat ya, Bu. Selamat. Akhirnya Nona Yanti bakal punya adik baru. Makasih ya, Selamat, Bi. Bu. Makasih. Iya. Bu, Ibu mau punya adik ya? Laki-laki atau perempuan, Bu? Belum tahu, sayang. Laki-laki aja ya, Bu? Kenapa harus laki-laki? Untuk mengganti kakak Yanti yang waktu itu hilang, Bi. Oh, jadi dulu pernah punya kakak laki-laki ya? Iya, Bi. Tapi meninggalnya kasihan, Bi. Mama, takut, Ma. Tolong. Udah, Yanti. Udah. Yang udah nggak ada, kamu jangan ingat-ingat lagi ya. Iya, Bu. Sekarang, kamu cepat ganti baju, abis ganti baju makan ya. Iya. Udah. Laki-laki ya? Ibu kenapa, Bu? Nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Tapi kok dia menangis, Bu? Enggak, bener saya nggak apa-apa. Tolong tinggalin saya sendiri ya, Bi. Ibu benar tidak butuh apa-apa. Enggak, urus saja Yanti ya. Baik, Bu.
gua monyet mere. Mau apa dia? Mau apa kalian? Mau apa? Pergi kalian dari sini! Pergi! Pak Yanto, ini resepnya. Mohon cepat ditebus. Oke. Sudah, cukup! Hentikan! Pergi kalian dari sini! Pergi! Pergi! Jangan ganggu aku! Pergi kalian! Istri saya, Dok. Pergi! Pergi! Ibu, ada apa, Bu? Pergi! Ibu kenapa? Aku pergi! Ibu, Pergi apa yang kalian! Ibu lihat di jendela, Bu? Bu, kenapa, Bu? Bu. Tang. Pergi! Jangan ganggu aku! Pergi! 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 Ning, kenapa, Ning? Ada apa? Kenapa kamu teriak-teriak terus? Ada apa, Bu? Apa mungkin panas badannya terlalu tinggi, Dok? Tidak. Semuanya normal. Panas dan denyut nadinya normal. Ning, apa yang membuat kamu teriak? Nggak ada apa-apa. Tapi tadi Ibu teriak keras sekali. Ibu tadi melihat ke jendela terus, Dok. Ada apa di jendela? Tadi Ibu melihat apa? Nggak ada, Dok. Saya nggak lihat apa-apa. Saya cuma kaget tadi lihat kucing. Saya paling takut sama kucing, Dok. Kucing? Iya, istri saya memang alergi kucing, Dok. Betul. Ya sudah, kalau begitu tidak ada yang serius kan? Iya, Terima iya. kasih. Iya, sama-sama. Silakan. Bi, tolong antarkan dokter. Iya, Pak. Yanti sayang, sini. Papa ingin bicara dengan Mama. Kamu main di luar ya, sayang. Iya, Pak. Ayo. Kenapa? Mereka, Mas. Mau apa mereka? Kenapa kamu takut? Mereka menjaga rumah kita. Tapi tadi mereka seperti marah. Mereka tidak marah. Mungkin mereka tepuk tangan, mereka bergembira karena kau hamil. Mas, mereka tadi menggedor-gedor jendela. Mereka itu kera. Mungkin memang begitu cara mereka menyatakan kegembiraannya. Ya kan? Suruh mereka pergi. Iya. Terima kasih banyak. Sekarang kalian boleh kembali ke tempat kalian masing-masing, ya? Nah, beres kan? Tapi... Iya, kenapa? Sudahlah. Yuk. Kamu ini bagaimana sih? Wong dikasih hamil kok malah bingung? Nggak suka hamil? Hah? Nggak suka punya anak? Ya, Seneng, Mbah. Tapi anak yang di kandungan saya ini yang akan saya lahirkan nantinya akan diambil oleh Yang Mulia Raja Siluman Monyet Mere kan, Mbah? nah itu kan sudah jadi perjanjiannya. Tapi Mbah, buat apa saya harus repot-repot hamil 9 bulan kalau saya tidak bisa memiliki anak ini? Wah, kamu ini benar-benar... Kalau anak yang kamu lahirkan itu tidak diambil oleh Yang Mulia Raja Siluman Monyet Mere, apa kamu lebih senang kalau yang diambil itu anakmu yang sudah besar, si Yanti, yang sudah sekolah? Enggak, Mbah. Enggak. Nah, sekarang manfaatkan saja waktumu untuk menumpuk harta dan kekayaan. Katanya mau punya kebun teh yang luas.
Iya, Mbah. Iya. Ya sudah. Kenapa bukan itu yang kalian pikirkan? Kenapa malah mikir yang bukan-bukan? Iya, Mbah. Iya. Ya sudah, sana pulang. Nanti suamimu marah kalau tahu kamu di sini sendirian. Iya, Mbah. Saya pamit pulang. Makasih, Mbah. Ya. Aduh, Bu, saya kena marah Bapak, Bu. Kena marah kenapa? Karena membiarkan Ibu nyupir sendiri. Kan saya udah bilang, saya cuma sebentar dan tidak jauh. Tapi Bu, kenyataannya lama. Dan Ibu pulang sesore ini. Tolong Bu, jelaskan sama Bapak. Tadi saya... Udah, itu semua urusan saya. Sekarang kamu tolong cuci mobil ya. Iya, Bu. Ning, dari mana saja kamu? Dari mana saja? Iya, kamu pergi tanpa supir dan pulang sampai sesore ini. Dari mana saja kamu? Mas, kalau aku tadi keluarnya siang, mungkin baru tengah malam aku sampai di rumah. Sekarang kamu bisa lancang sama saya. Apa aku harus jelaskan lagi kenapa aku pergi sendiri tanpa supir dan kenapa juga sore begini aku baru pulang? Harus. Mas, haruskah aku ke Gua Monyet Merah dengan supir? Haruskah aku bersama Gatot supir kita kalau aku mau menemui Kuncen Sepuh? Enggak kan, Mas? Jadi kamu pergi ke Kuncen Buyut. Iya. Untuk apa? Ya untuk apa lagi kalau bukan memastikan nasib anak kita yang akan lahir, Mas? Memangnya kenapa dengan kandungan kamu? Ya, anak kita nanti akan diambil oleh Yang Mulia Raja Siluman Kerah. Tidak bolehkah aku sebagai ibunya meminta keringanan agar anak yang akan lahir ini tidak diambil dulu? Toh kita masih ada kesempatan punya anak lagi kan, Mas? Lalu, apa jawaban Kuncen Buyut? Perjanjian tetap perjanjian, Mas. Anak kita tetap akan diambil oleh Yang Mulia Raja Siluman Kerah. Artinya, perjuangan kamu gagal. Ya. Lalu, apa yang Kuncen Buyut sarankan kepada kamu? Kita diwajibkan untuk menumpuk harta kekayaan kita, Mas. Lebih baik memanfaatkan ilmu ngipri yang sudah diberikan daripada kita pusing memikirkan bayi yang ada di kandunganku ini. Ya, Kuncen Buyut memang benar. Kita sudah kepalang basah. Nanti malam aku ngipri ya. Iya. Sekarang kamu sudah berubah wujud, Mas. Iya. Dan kini, waktunya kamu menjalankan tugas kamu. Kamu harus ingat, walaupun tubuh kamu monyet siluman. Kamu bisa masuk kemana saja. Berangkatlah dan hati-hati. Bagus. Nyanyilah kalian terus. Aku akan masuk.
Di mana tempat uang disimpan? Selimut jatuh aja kok teriak-teriak sih? Ada apa lagi? Iya, tapi jatuh sendiri nggak kayak biasanya. Mama ini takut beneran. Jangan-jangan tadi monyet ngipri yang kayak dibintang di koran masuk rumah kita, Pak. Monyet itu ngapain di sini? Memangnya ada duit? Oh, duit itu. Itu kan di brankas. Disimpan sama papa, ya kan? Iya, Mama tahu. Tapi kan boleh Mama khawatir, Pak. Sudah, Bobo, yuk. Ayo, sudah, ayo. Mas Yanto sekarang sudah berhasil. Mas Yanto, cepat pulang Mas Yanto. Usaha kita berhasil Mas Yanto. Cepat pulang. Mas, cepat pulang, kita berhasil. Kita berhasil. Kita berhasil, Mas. Kita berhasil. Mas, kenapa lagi, Mas? Ada apa lagi sama kamu, Mas? Yang, ada apa sih? Ada monyet. Tadi dari halaman langsung lari ke pintu gerbang, Pak. Iya kan? Ada monyet. Betul. Tadi di pintu gerbang. Nggak tahu sekarang di mana, Pak. Iya, Pak. Mungkin. Benar kan, Pak? Ini pasti ada hubungannya dengan selimut yang jatuh tadi, Pak. Brankas. Tunggu. Balio. Mas. Mas, untung kau selamat, Mas. Lihat hasil kerjamu. Uang yang kau dapatkan banyak sekali, Mas. Uangnya banyak, kan? Kita bisa beli semuanya ya, Mas. Iya, Ning. Dengan uang ini, kita pasti bisa beli kebun teh, Ning. Iya. Dan kita akan bisa menjadi raja perkebunan yang kita impikan, Ning. Iya, Mas. Iya. Hah? Kurang ajar. Uang kita amblas.
pencurinya. Kurang ajar. Halo Bu, halo. Ya, saya sudah menemukan orang pintar Bu. Jang, kalau benar orang itu adalah orang pintar dan sanggup membongkar misteri monyet yang terjadi di rumah ini, suruh dia ke rumah, biar saya sendiri yang bicara sama dia. Ya? Iya Bu, iya Bu. Baik kalau begitu. Duh, trik banget. Flek dan kusam. Tenang, kan ada Glow & Lovely UV Duo. Serum vitamin C samarkan flek dan mencerahkan. Baru Molto Korean Strawberry. Harumnya 7 kali lebih wangi. Baju wangi, suasana lebih manis dan romantis. Molto Korean Strawberry 7 kali lebih wangi. Ini yang namanya Kikirang. Iya, Bu. Nama saya Kirang, dan ini Lanjar, pembantu saya. Iya. Menurut Ujang, Kikirang punya cincin batu hitam yang mampu menjerat orang. Iya? Iya, benar. Begini, Ki. Beberapa bulan yang lalu, rumah saya ini disatroni oleh monyet jadi-jadian. Mungkinkah Kikirang bisa menjerat dan membongkar siapa sebenarnya yang ngipin monyet itu, Ki? Kalau ubur rampinya cocok, saya bersedia mencari dan membuka kedok si pengibri itu. Berapa biayanya? Tidak etis kalau saya bicara masalah biaya. Tapi bagaimana saya bisa bekerja, melacak, dan mencari atau membuka kedok si pengibri monyet itu? Iya, betul. Kalau beli kemenyan dan madat yang menjadi syarat, mahal harganya. Berapa, Ki? 500? Oh, bukan. 5 juta? Benar. Iya. Baiklah kalau gitu. Iya. Ini 1/2 juta untukmu. Terima kasih. Dan ini untukmu, Ko. Terima kasih, Ki. Tapi kita tidak bisa kembali ke tempat kemarin, kan? Ya tentu tidak. Kamu mau digebukin sama orang-orang yang tadi kalau mereka tahu kita tipu? Cuma segini. Ya sama. Sama 1/2 juta, sama. Tunggu. Kenapa mempersoalkan masalah uang? Kita kan masih punya pekerjaan lain. Iya, Ki. Sudahlah. Kita tidak akan kembali ke tempat itu. Kita akan punya proyek baru. Kamu harus merubah penampilanmu, Ko. Pakai kumis, Ki. Iya, jelas dong. Dan awas, lemnya harus kuat, ya. Jangan sampai lepas. Apa, Toki, yang harus kita lakukan? Tenang, sedang aku rancang. Nanti akan aku kasih kabar, ya. Ayo, cepat. Iya. Ayo. Iya, Ki. Kalau ibu memanggil Kikirang. Gak usah, Jang. Nanti kalau sudah ada hasil. Cepat tangkap dia, Lanjar. Jangan. Ya. Sini. Sini. Duduk. Siapa kamu? Kamu yang itu monyet rumah ini. Di mana uang yang kamu curi itu? Bisa aku minta kembali? Oh, jadi kamu tidak bisa membalikan uang itu? Baik kalau begitu. Kamu akan kutangkap dan kumasukkan ke dalam botol ini. Lanjar botolnya. Baik, Ki. Ini, Ki. Masuklah kamu ke dalam botolku.
selesai sudah. Apanya yang sudah, Ki? Monyet itu sudah saya tangkap. Dan tidak ada lagi yang akan datang ke rumah ini. Atas izin Bapak dan Ibu, monyet yang ada dalam botol ini akan saya buang ke laut. Tunggu dulu, Ki. Memangnya ini legenda Angling Dharma? Hah? Jin atau siluman dimasukkan ke botol dan dibuang ke laut. Apa bisa, Ki? Maksud saya... Ki Kirang, dengar baik-baik. Saya tidak akan bawa Ki Kirang ke polisi. Tapi Ki Kirang harus mau saya bawa ke rumah Yanto Widodo. Bagaimana? Yanto Widodo? Iya, menurut desas-desus dan menurut orang-orang yang sangat dekat dengan dia. Yanto Widodo yang rumahnya sekitar 5 km dari sini. Dialah si monyet ngipri itu. Tahu? Lalu saya harus apa? Maksud saya... Buktikan kepada saya dan istri saya bahwa Ki Kirang bisa menangkap monyet jadi-jadian itu. Dan kalau benar si Yanto pengiprinya, buat dia malu. Paksa dia untuk menjadi monyet di tempat itu. Bagaimana? Ya, kalau Ki Kirang tidak mau, ya terpaksa saya bawa Ki Kirang ke polisi. Tidak. Jangan. Setuju? Bagus. Bagus sekali. Bagus, Bi. Bayinya juga sehat. Alhamdulillah ya, Bu. Iya. Ada telepon nggak buat saya? Tidak ada, Bu. Tapi ada tamu. Hah? Tamu? Iya. Mana, Bi? Itu, Bu, di sana. Siapa sih tamunya? Saya nggak tahu, Bu. Oh, Mbah. Ada yang akan Mbah bicarakan. Bibi masuk aja ya. Iya, Bu. Ada hal penting apa, Mbah, yang ingin Mbah bicarakan? Sampai-sampai Mbah... Sang Haji, orang yang berangkasnya dikuras habis oleh suamimu, malam ini akan datang kemari bersama orang pintar yang akan mempermalukan suamimu. Pasang kalung ini di atas pintu masuk rumahmu. Iya, Mbah. Kalau sampai Sang Haji dan istrinya benar-benar datang malam ini, maka kalung ini akan memanggil aku. Jangan sampai terjadi peristiwa seperti Nyi Kamprit dulu. Buka pintunya. Kau kaget melihatku, Kamprit? Jadi, Yanto Widodo itu pengikutmu? Hei, kau tidak punya hak untuk menentukan jalan hidup seseorang.
Ini, ku kembalikan sujenmu. Gantung setelah matahari terbenam. Hari ini juga. Baik, Mbah. Bagus. Kikiran, itulah rumahnya. Coba Kikirang pelajari sebentar. Dan katakan pada saya apa yang akan Kikirang lakukan. Memaksa Pak Yanto Widodo keluar saya bisa, Pak. Tapi memaksa dia untuk menjadi monyet, saya ragu, Pak. Saya tidak mau tahu. Lakukan saja. Ayo. Teguh, Lanjar. Ayo. Ya. Bantu aku. Saya ingin melihat keadaan rumah itu dengan mata batinku. Iya, Ki. Iya. Lihat, Kikirang mulai beraksi. Mudah-mudahan berhasil. Ya, itu yang kita harapkan. Tapi kalau tidak berhasil? Celaka gua. Kenapa, Ki? Kelihatannya pemilik rumah itu benar-benar nyipri monyet. Apa yang Kikirang lihat? Di rumah itu banyak monyet. Lalu bagaimana, Ki? Kalau benar pemilik rumah itu ngipri monyet, kita akan diganggunya. Monyet-monyet itu akan menyerang kita. Kikirang kan punya sihir. Apa sihir Aki tidak mampu melawan monyet-monyet itu? Sihirku sihir tontonan, Jar. Buat nipu penonton. Tidak mungkin kulawan monyet-monyet itu dengan sihirku. Tapi kelihatannya Kikirang ragu. Waduh. Jadi bagaimana, Ki? Ya, hanya kabur yang bisa menyelamatkan kita. Kalian tidak akan bisa kabur. Siapa kamu? Yang jelas, kalian semua bukanlah tandinganku. Ayo. Hilang. Dia hilang. Lalu bagaimana, Ki? Apa boleh buat? Aku akan penuhi keinginan Pak Sangaji. Gerbang itu harus kubuka dengan sihirku. Turunlah. Makanlah. Bapak, dia mulai beraksi. Monyet-monyet Iya, terbang. doakan. Yang ada di Mudah-mudahan genteng. berhasil. Turunlah. Ya Allah, semoga Makanlah. Kikirang bisa berhasil. Pisang-pisang yang telah kuberikan kepada kamu. Ayo, makanlah. Sebagai tanda persahabatan kita. Ayo, keluarlah. Harum bunga sebagai tanda persahabatan kita. Nggak salah apa yang dikatakan Kikirang. Memang kenapa? Kenapa menyebut monyet sebagai sahabatnya? Itu hanya siasat. Tunggu aja. Turunlah. Apa-apaan ini? Apa yang kalian lakukan? Siapa kalian? Bapak, siapa? Saya Yanto Widodo, pemilik rumah ini. Jadi Saya bukan kera dan saya bukan monyet. Dan saya tidak akan makan pisang yang kamu tawarkan kepada saya. maafkan saya, Pak. Saya Lalu siapa yang bayar kamu? Siapa yang bayar kamu sehingga kamu berani menghina saya dengan taburan bunga dan pisang-pisang yang kamu berikan kepada saya? mereka, Pak. Kurang ajar.
Sampai kapan sih, Bi, kita harus di sini? Tunggu sampai ibu mengizinkan kita keluar dari sini. Tapi kita sudah 3 jam di sini. Ada kejadian apa sih di luar sampai kita harus dikurung di sini? Gimana, Yok? Sudah. Rame-ramenya sudah tidak kedengaran lagi. Kelihatannya sudah selesai. Iya. Selesai sudah. Mereka tidak bisa membuktikan apa yang mereka inginkan. Terima kasih, Mbah. Saya tidak tahu apa yang terjadi kalau tidak ada Mbah. Sudah menjadi kewajibanku untuk melindungi semua keturunan dari siluman monyet Mary. Iya. Pak Sangaji, kalau benar setelah Pak Yanto Widodo pindah ke tempat Pak Sangaji tinggal, dan ada ribut-ribut ngipri monyet di sana, itu artinya usaha saya untuk menyadarkan pasangan suami istri yang sesat itu telah gagal. Maksud Pak Kiai? Ya, saya akan bicara kembali pada Pak Yanto Widodo dan istrinya. Dan saya akan kembali mengingatkan kepada Pak Yanto Widodo dan istrinya bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Dan itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa itu akan berhasil, Pak Kiai? Ikhtiar, Pak. Namanya juga ikhtiar. Bisa berhasil, bisa juga tidak. Tapi insya Allah, dengan bantuan doa Bapak dan Ibu, usaha saya akan berhasil. Bagaimana, Mas? Kita mulai sekarang? Sepertinya jangan sekarang. Jangan sekarang gimana? Tidak, malam ini kita tidak akan kemana-mana. Tunggu keadaan sampai tenang dulu baru kita mulai lagi. Mas, dengerin aku ya. Kita harus mulai malam ini juga, Mas. Soalnya perutku sudah mulai membesar, hampir 8 bulan. Kita tidak bisa melakukannya lagi kalau perutku sudah makin besar lagi, Mas. Sudahlah, tidak apa-apa. Kita bergerak sesudah kau melahirkan juga tidak apa-apa. Kau mengerti? Kamu ini gimana sih, Mas? Kalau kamu nggak mau, biar aku aja yang ngelakuin. Maaf, Bu. Pak, ada tamu. Ada tamu? Iya, Bu. Masih di teras. Saya ke depan dulu ya. Siapa tamunya? Nggak jelas, Bu. Tapi kata Pak Wiryo, Kiai Abdullah nama tamunya. Kiai Abdullah? Iya, Bu. Ya udah, kalau gitu kamu lewat samping. Ajak Pak Wiro dan supir Gatot untuk kumpul di kamarmu. Jangan keluar sebelum aku panggil ya. Seperti dulu lagi ya, Bu. Hus. Iya, Bu. Bener Kiai Abdullah, Mas? Iya. Gimana? Kita kasih dia masuk apa enggak? Tidak mungkin. Tidak mungkin kalau kita tidak menerima Kiai Abdullah. Bi Sofi atau Pak Wiryo pasti sudah memberitahu dia kalau kita ada di dalam. Iya, tapi kalau kita terima dia masuk, dia akan buka kedok kita, Mas. Kelihatannya dia tahu kalau kita masih tetap ngipri. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kenapa mereka bisa lihat aku? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.
Tidak! Jangan! Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Panas! Tidak! Tidak! Panas! Bukankah itu kuncen buyut? Hah? Mana? Iya, Mas. Iya. Assalamualaikum. Nyari siapa sampean kemari? Ada perlu apa? Saya mencari Pak Yanto Widodo. Apa dia ada? Yanto Widodo tidak ada di rumah. Yang ada cuma monyet-monyetnya. Kelihatannya kuncen buyut akan menolong kita, Neng. Iya, Mas. Mudah-mudahan begitu. Astagfirullah. Langit bumi bersaksi, deritaku jalani. Langit bumi bersaksi, deritaku jalani. Ya Rabbi terangi lorong jalan ini, jangan biarkan gelap apa arti kehidupan yang berduri? Langit bumi bersaksi, deritaku jalani, tak juga aku mengerti. Langit bumi bersaksi, deritaku jalani. Langit bumi bersaksi, deritaku hitam putih merah biru yang terjadi. Alhamdulillah. Bagi hamba yang mengerti. Siapa sebenarnya kita ikuti ini ya? Kenapa bisa begitu kejadiannya? Emboh yo, saya aja bingung, pusing. Iya, jangan-jangan Bapak sama Ibu muja kali ya? Barangkali. Nyipri monyet. Bagaimana, Neng? Apa yang harus kita lakukan? Kita turun aja, Mas. Kita pura-pura nggak tahu. Ayo, ayo. Iya, Neng. Ayo. Assalamualaikum. Pak Kiai. Boleh saya masuk? Oh, boleh. Silakan. Rumahmu lebih bagus ya sekarang. Ya, semua ini hasil kerja keras saya, Pak Kiai. Kenapa dengan perutmu? Maaf ya Pak Kiai. Saya harus masuk dulu sebentar. Neng, kenapa? Saya antar istri saya dulu sebentar, Pak Kiai. Oh iya, silakan. Ayo, Neng. Loh, ada apa ini? Kalian mau kemana? Kami mohon pamit, Bu. Mau berhenti kerja. Iya, Bu. Berhenti kerja? Iya, kenapa? Kami takut sama kera-kera itu, Bu. Kera-kera itu sudah tidak ada lagi, Bi. Mereka semua sudah pergi. Iya, Pak Kiai, kami tahu. Tapi kami masih tetap takut. Bagaimana kalau kera-kera itu kembali lagi setelah Pak Kiai pergi? Oh, jadi kalian tadi... Iya, Bu. Maaf, tadi kami melihat semua yang terjadi. Lancang kalian, kurang ajar semuanya. Ning, kamu kenapa, Ning? Ning, kamu kenapa? Kenapa jadi begini, Pak Kiai? Kenapa? Ning. Telepon dokter, Mas. Tidak, jangan Pak Yanto.
Kenapa Pak Kiai? Kenapa? Biar saya saja yang menolong. Bi, ayo bantu dia. Iya Pak Kiai. Bu? Kita perlu dokter Pak Kiai, kita perlu dokter. Pak Yanto, kalau Pak Yanto memanggil dokter, nanti Pak Yanto akan malu. Kenapa Pak Kiai bilang begitu? Saya belum bisa menjelaskan. Sekarang, bawalah istrimu ke kamar. Saya akan bantu dengan doa. Bi, bantu ibu masuk ke kamar. Tapi Pak Kiai, saya... Sudah, lakukan saja. Hanya Bibi yang perempuan di sini. Jadi lakukanlah. Ayo cepat. Iya Pak ayo, Kiai. Ning. Baik, Ayo, Ning. Bu. Hati-hati, Ning. Hati-hati. Sakit, Mas. Seperti adikku cakar-cakar. Aduh, sakit. Saya tidak salahkan kalian pergi. Sebaiknya, tolong bantu saya berdoa. Baik. Sekarang, ikut aku. Ayo. Baik. Ayo. Pak Yanto, suruh Bi Sopi membantu persalinan sebisanya. Ayo Bu, tarik nafas Bu. Ayo tarik nafas Bu. Ayo, cepat. Iya Pak Kiai, tapi kandungannya baru 7 bulan Pak Kiai. Dan Bi Sofi ini bukan dukun bayi atau bidan Pak Kiai. Saya pernah menolong orang melahirkan Pak. Jadi Bapak jangan khawatir. Terus Bu, terus. Ayo terus Bu, tarik nafas yang panjang. Bagus, Bi. Bagus. Bantu Pak Yanto. Saya akan bantu lewat doa. Iya. Terus Bu. Iya pinter. Terus Bu, terus. Sabar. Sedikit lagi Bu. Makan hatimu nih. Ayo Bu. Ayo Bu. Terus Bu. Ayo Bu. Tarik nafas Bu. Tarik nafas. Tahan Bu, tahan. Sedikit lagi Bu. Sabar. Ayo Bu, sedikit lagi. Kenapa, Bi? Kenapa? Bajunya Pak. Lihat Pak. Kenapa? Kenapa jadi begini? Ini Pak. Kenapa jadi begini Pak Kiai? Itu karena Pak Yanto dan Ibu meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalilah ke jalan Allah, Pak Yanto.